Oke, gue mau ngasih tahu ke teman-teman yang suka reading pulang malam bahkan hingga mendekati subuh. Gue minta untuk tidak melewati jalur Mampang Kuningan karena oke teman-teman, kembali lagi di channel gue dan Motovlog. Kali ini gue mau ngasih tahu sedikit pengalaman mengerikan gue ya, bisa dibilang pengalaman horor gue selama gue reading, selama gue suka kumpul-kumpul dengan bikers hingga larut malam gitu ya. Nah, kejadian ini kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu. Gue mau share ke kalian supaya kalian lebih hati-hati, karena seperti yang kita ketahui ya, sekarang kita lagi zaman krisis seperti ini ya, ditambah adanya virus corona, kita sudah dilarang untuk berkumpul dan mematuhi PPKM yang sudah berlaku gitu ya. Nah, banyaknya kejahatan, banyaknya pancingan-pancingan seperti ini, kejahatan-kejahatan seperti ini biasanya akan menambah bersemangat nih kejahatan-kejahatan horor seperti ini. Nah, kejadiannya itu sekitar 6-7 tahun lalu. Waktu itu gue reading naik ride ya, jam 10 malam. Itu tujuannya ke Monas. Dan di Monas itu kita seperti biasa ya, ngopi, bercanda, ngobrol dengan teman-teman bikers lainnya hingga ya nggak berasa gitu ya, udah jam 2 aja gitu. Jam 2 akhirnya kita putusin buat pulang, tapi masih menunggu teman yang lain lagi sampai akhirnya kita jam 3 baru bisa pulang. Nah, kita pulang seperti biasa melewati jalur Kuningan, jalur Mampang gitu. Nah, di pertengahan jalur Mampang Kuningan itu sebelum Mampang perapatan, gue shock banget karena di belakang tuh ada yang ngikutin gitu. Kebetulan gue waktu itu 3 motor dan gue diikutin sama mobil Jeep. Kalau kalian tahu mobil Jeep, itu mobil yang dulunya biasa kita kenal dengan mobil penjahat gitu ya. Cuman gak semuanya yang mobil Jeep penjahat, cuman dulu waktu gua kecil nih ya, apa waktu kalian kecil pasti dikenalnya tuh mobil Jeep itu mobilnya penjahat gitu ya, pencuri. Kita diingetinnya sama orang tua tuh mobil pencuri gitu, mobil yang di belakangnya tuh suka ada ban serepnya kalau kalian tahu. Nah, tiba-tiba mobil itu menyalip kita bertiga, tiba-tiba nyalip dan mereka tuh keluar. Waktu itu keluar 4 orang dari mobil itu, 2 dari pintu depan, 2 dari pintu belakang. Itu gue shock banget karena mereka itu membawa senjata pistol. Nah, kalian tahu senjata pistol itu mau kita kabur kayak gimana, ditembak juga kita bisa lenyap gitu kan. Nah, gue kaget banget pas keluar itu mereka tuh menggunakan topeng ya, yang kelihatannya tuh matanya doang. Kalau kalian tahu pencuri-pencuri tuh yang suka mencuri di rumah-rumah tuh biasa pakai topeng itu. Nah, itu seperti itu. Mereka pakai masker seperti itu semua, hanya kelihatan matanya aja dan mulutnya. Dan salah satu dari mereka tuh membawa pistol. Dan di sini gue beruntung banget, gue alhamdulillah banget, terima kasih banget ya Allah, karena temen gue yang paling depan itu dikasih respon cepat. Respon cepatnya itu untuk segera muter balik gitu, karena dia tahu dia akan dibegal oleh mobil penjahat itu. Kita muter balik, ayo muter balik kata teman gue yang paling depan. Akhirnya kita muter balik, kita lewat ke gang perumahan kayak gitu deh, yang tujuannya nembusnya tuh ke arah Pasar Minggu. Nah, itu gue beruntung banget, gue alhamdulillah banget. Dan penjahat itu cuman bilang, woi berhenti. Tapi kita tetap paksa untuk kabur. Dan alhamdulillah dia juga nggak gunain pistolnya, yang nggak tahu itu pistolnya pistolnya bohongan atau gimana, imitasi. Yang jelas di situ kondisi kita sangat mengkhawatirkan ya, karena wah, kita nggak tahu deh tuh kalau misalnya kita ketangkep
ya tiga motor kita mungkin bisa dibawa sama mereka gitu. Ya dari sini, dari pengalaman horor gue ini ya, gue sama sekali nggak mau ada itikat buat pulang larut subuh lagi sih sebenarnya, karena gue nggak mau ada kejadian-kejadian seperti ini lagi yang membahayakan sekali ya. Ditambah kita lagi kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan uang dengan cara instan ya. Jangan sampai kita menjadi korban dari kejahatan-kejahatan di jalanan. Sebisa mungkin kita hindari perkumpulan hingga larut malam, dan kita selalu berhati-hati deh, karena kita sudah hati-hati pun di jalan, kadang ada orang lain pun yang tidak hati-hati. Itu menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan bahaya di jalan ya. Jadi buat teman-teman, pesan gue cuma satu, nggak cuma di Mampang Kuningan, di jalan-jalan lain pun kalau kalian riding usahakan jangan sampai larut malam hingga larut subuh ya. Ya kalaupun memang memaksakan waktu sedemikian, usahain kalian tuh ngebut, karena pada waktu itu gua sama teman-teman gua itu jalannya tuh santai banget gitu, 60 70 itu sama sekali nggak ada pirasat-pirasat yang nggak enak gitu. Jadi kita tuh jalan nyantai sambil ngobrol, bahkan ya ke jalan jam 3 subuh gitu kan, sepi jalanan, kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada mobil jeep itu nyalip kita gitu ya. Sangat nggak diduga banget sebenarnya gitu. Dan di pinggir-pinggir jalan Kuningan itu kan banyak ya gedung-gedung yang ada security, dan saat itu kebetulan banget security itu nggak ada di depan semua, nggak ada di depan gerbang semua gitu, semuanya mungkin pada di dalam, dan jadi nggak ada yang tahu kejadiannya kayak gitu. Dan pada saat itu juga kita nggak ada yang on cam, dan kebetulan juga gue waktu itu bukan motovlog ya. Nah jadi itu kejadian yang menurut gue sangat-sangat mengerikan. Pengalaman perdana pertama kali gue hampir KO ya, karena penjahatnya itu menggunakan senjata pistol. Ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, dan semoga kita semua sehat selalu dilindungi oleh Allah, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, gitu aja pengalaman horor selama gua riding. Oke, gua dan Motovlog izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.